Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah kisah Bilal bin Rabah, muadzin pertama di zaman Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Husna Aulia, saya sebagai narator. Nama saya Karya Aina Sukma, saya sebagai Bilal bin Rabah. Saya Muhammad Farid Al-Muti sebagai Abu Bakar. Saya Dian, Yang saya baik berperan sama buruk. sebagai Umayyah. Saya Suci berperan sebagai kerabat Umayyah 1 dan juga 2. Saya Sofi Raiman Nurul berperan sebagai kerabat Umayyah 2 dan Al-Bujur 1. Saya Tari Nurul berperan sebagai kerabat Umayyah 3 dan Ibnu Zaid. Saya Kamala Putri berperan sebagai Al-Bujur 2. Saya Joran Nasib berperan sebagai pemuda dan jamaah. Saya Ati Putriana berperan sebagai pemuda dan jamaah. Selamat menyaksikan kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Bilal bin Rabah, muadzin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budaknya masuk Islam, ia marah dan menyiksa Bilal. Abu Bakar yang melihat Bilal disiksa merasa iba, lalu ia membeli dan memerdekakannya. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hamamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah Asara, sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hamamah adalah budak wanita berkulit hitam, maka kerap dibilang dijuluki Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah, sebagai budak keluarga Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun, ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa mereka semua yang bilang. Muhammad itu orang yang terus-terusan aku berbisik kepada orang-orang. Semua orang juga tahu. Kalau begitu, katakan saja bahwa Muhammad itu adalah seorang penyihir atau hidup lebih terdalam Islam. Tapi dia tidak pernah mengucapkan mantra-mantra ataupun mendatangi raja seorang penyihir. Dia malah tidak begitu. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Apa boleh buat kita terpaksa menjadi begitu agar mereka tidak mengikuti ajaran dan tidak berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang Aku yakin kalau memang dia mesti itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari Muhammad Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Seharusnya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tetapi dari sampai akhir. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya. Setelah masuk Islam, pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati Islam. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam? Walaupun aku juga mengenal ajaran baru itu. Apakah ini petunjuk dari Allah kepadaku? Sebaiknya besok lihat temui Rasulullah di rumahnya. Bilal pun terlelap dari tidurnya. Dalam angannya ingin menemui Rasulullah. Dalam beberapa saat fajar pun tiba. Bilal terbangun dari tidurnya. Seperti yang direncanakannya, Bilal bersiap menemui Rasulullah. Setibanya di hadapan Rasulullah, Bilal menyatakan keislamannya.
Ya Rasulullah, saya bilang ingin kamu, saya ingin masuk Islam. Kepercayaan Islam dan iman. Wahai saudaraku bulan, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cerita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budak itu akan mengkhianati dirinya seperti itu. Wahai Umayyah, apakah kau masih mengenal keislaman budakmu Bilal? Apa berani-beraninya dia? Aku melihat berita ini budak kemarin budakmu sebut akan malu. Lihat saja, akan beli saja nanti. Ayo kita cari Bilal. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, dia menyuruh para tokohnya untuk menyanyikan Bilal sejak hari itu. Aku menikmati penderitaannya. Itulah kepada orang-orang yang perintahku. Belum habis kesabaranku. Cepat katakan sombong baik saja tentang Tuhan berhala. Aku tidak ingin mengatakan. Baiklah, kalau kau berani akan menyiksamu lebih dari yang sendiri. Oleh harinya, Bilal diseret ke Roma, sebuah tempat yang tanahnya rata dan berbatu-batu. Jika ada orang yang melemparkan daging ke tanah, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Dia menyebut asma Allah semampunya. Dia disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Dia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Tak terasa, waktu telah berganti malam. Para algojo merasa kasihan dan telah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka seperti korban. Kau katakan yang baik tentang Tuhan kita, maka kami akan melepaskanmu. Kamu tidak lelah seperti ini. Kami selalu tinggi sama sekarang. Bila tetap kukuh pada dirinya, tidak mau meninggalkan kita. Umayyah yang berjalan berikutnya. Dasar budak celaka. Aku ingin peristiwa itu disebutkan oleh para budak malah perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal ke perbukitan dan jalan yang cepat. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus memakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat! Lalu muncullah kelompok kerumunan mendekati Umayyah. Umayyah, bukankah Bilal itu adalah anak buah kita? Pasti ini selama ini jadi aja bukankah begitu wahai Bilal? Dia menatap wajah yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Ramda untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disaksikan tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu
Apa itu? Sepertinya ada yang kesakitan. Abu Bakar yang benar dan Bilal bergegas mendekati Abu Bakar. Sudah berapa lama ini terjadi? Dia menyatakan keislamannya. Dia bisa seperti ini. Tapi akhirnya dia tidak sampai sekarang. Sudah, kami memang harus mengikuti perintah Haji. Lagi pula, buat apa yang masuk Islam kita akhirnya Abu Bakar sangat menyesal telah mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Wahai Umayyah, engkau sungguh tega kepada budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau pada hari pembahasan perbuatan yang itu salah? Meskipun dia budakmu, dia manusia sama seperti kita. Enak saja berbicara, dia tidak sama seperti itu. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang yang harus kamu perbuat ini terjadi pada saudara seimanmu. Telah diberi budakmu, sekarang kau hentikan penyiksaan ini. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega. Hukumanku terlepas juga dengan juga yang sembilan. Sebaiknya aku saja bisa dengan bagaimana kepada Bakar. Katakan, berapa engkau menjualnya? Berikan kepadaku 9 rupiah mas. Ini adalah. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh. Wahai Abu Bakar, demi Tuhan, jika engkau yang sanggup menerima 1 rupiah saja, maka aku juga akan melepaskannya. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 rupiah pun aku akan tetap membelinya. Tidak hanya Bilal, penyiksaan juga terjadi pada budak-budak dan sahabat muslim yang tidak memiliki perlindungan yang kuat. Suatu ketika Abu Bakar menceritakan hal ini. Dahsyat banget itu. Wahai Rasulullah, aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam. Namanya adalah Bilal. Iya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku, engkau sungguh berarti mulia. Ternyata tidak hanya Bilal, orang miskin dan budak lainnya juga disiksa oleh orang kafir untuk melawan kita. Pada tahun 13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Kami Abu. biasa kalian agak menengah. Karena suatu ketika Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Duhai malamnya aku, akankah suatu hari nanti aku bermalam di Fak, dikelilingi wajib dan zalim? Akankah suatu hari nanti aku minum air mizana? Akankah suatu hari nanti aku melihat pegunungan Syama dan Jufai? Ada seorang jamaah yang mendengar syair. Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Sekarang di Madinah, Bilal dapat hidup tenang bersama Rasulullah. Kemanapun beliau pergi, Bilal selalu mengikuti. Bahkan saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muadzin. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645
Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Tapi wahai Rasul, bagaimana cara kami untuk salat berjamaah jika rumah kami saling berjauhan? Dalam hal ini, kami membutuhkan penanda waktu salat agar kami bisa datang bersama-sama ke masjid dan tidak ada yang tertinggal salatnya. Ya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal itu besok. Sebelum pagi tiba, pada malam itu ada seorang bernama Abdullah ibnu Zaid bermimpi seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatinya sambil membunyikan lonceng. Lalu ia menghentikannya dan bertanya, keesokan harinya, seperti yang direncanakan, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Lalu pada kesempatan itu, Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, kemarin aku mendapatkan dalam mimpiku. Seorang manusia berpakaian seperti jauh melewatiku sambil membunyikan loncengnya. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, kemudian jawabannya itu dengan cara sambil membawa muslim yang menuju sholat. Hai Abdullah ibn Zaid, mimpi adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, wahai Rasul? Bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Oh, dia Bilal bin Rabah yang terkenal berpendirian teguh saat mengucapkan kalimat ahad, ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya merdu dan lantang. Bahkan tempoh hari aku bahkan mendengarnya syair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muadzin, Nabi Muhammad mengutus seseorang memanggil Bilal ke hadapannya. Tolong, panggilkan Bilal kemari. Baik, wahai Rasul. Kemudian tibalah Bilal di hadapan Rasulullah dan Rasul menunjukkan sebagai muadzin. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu wahai Rasul? Saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengubarkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat dengan waktu. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang mantan budak menjadi muadzin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki muadzin al-Rasul dan menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Demikian sepenggal kisah tentang Bilal muadzin pertama di zaman Rasulullah. Hikmahnya dapat kita ambil dari kisah ini. Hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebaiknya kita mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Jangan sukar untuk mengajak keluarga atau teman sholat berjamaah. Karena selain amal kita juga mendapat pahala yang berlipat dari sholat berjamaah. Hari keempat